Selamat siang, apa kabar semuanya? Di tengah kondisi cuaca pada siang hari ini, semoga kita semua dalam kondisi sehat yang sudah bergabung dalam obrolan kita, dalam diskusi kita pada siang hari ini. Tema kita adalah wisata tipis-tipis di tengah pandemi. Kita tahu hidup di tengah pandemi COVID-19 memaksa orang untuk sebisa mungkin tidak beraktivitas di luar rumah. Work from home atau WFH bahkan sudah menjadi kelaziman di era kenormalan baru. Toh lama berdiam di rumah menjadikan siapapun akan merasakan jenuh. Lantas bagaimana agar kebutuhan wisata tetap aman di tengah pandemi? Tentu ada yang tetap memaksa piknik keluar kota dengan berbagai resiko yang siap dihadapi, namun ada juga yang bijak cukup di dalam kota saja. Istilahnya wisata tipis-tipis. Cukup mengunjungi objek wisata outdoor, ada juga yang pilih staycation, tinggal di hotel bersama keluarga. Nah, siang hari ini kita akan mendiskusikan wisata yang aman di tengah pandemi. Salah satunya wisata tipis-tipis di dalam kota, juga fenomena staycation. Telah berkenan hadir pada diskusi siang ini via Zoom meeting, Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Ade Bakti, juga telah tersambung dengan para praktisi perhotelan lengkap ini. Ada yang dari Semarang, ada dari Magelang, juga sudah siap nanti kita ajak berdiskusi, dan juga elemen masyarakat lainnya. Perlu kami sampaikan bahwa diskusi pada siang hari ini kerjasama Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas COVID-19 BNPB. Sebelum kita ke narasumber utama, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Isi Iskandar, GM Jawa Pos Radar Semarang, terkait pengalamannya wisata tipis-tipis. Ini pengalamannya banyak sekali ini ya, wisata tipis-tipis seputar Sigar Bencah, Simpang 5, dan sekitarnya. Selamat siang Pak Iskandar. Selamat siang Mas Sulis, selamat siang peserta diskusi. Wah, ini sudah wisata tipis-tipis kemana saja nih, Pak Iskandar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata tipis-tipis ini kan hanya sebuah istilah ya, istilah yang memang saat ini sedang ngetren lah, karena tipis-tipis itu kan berarti wisata yang dekat-dekat saja, kemudian wisata yang mengeluarkan duitnya tidak terlalu banyak, wisata yang ringan-ringan kan. Karena memang dalam kondisi seperti saat ini pandemi, kita terkungkung pada rutinitas di kantor, kemudian di rumah, dan itu selama beberapa bulan ini memang sangat menjemukan, Mas Tulis. Karena itu banyak orang yang akhirnya pengen merefresh, pengen keluar dari rutinitas itu, pengen keluar dari rumah untuk berwisata. Kalau wisatanya keluar kota itu kan wisata tebal-tebal itu, bukan tipis-tipis. Ya, kita kadang kalau wisata keluar kota, kemudian kotanya itu menerapkan kebijakan yang harus tes rapid, harus PCR dan sebagainya. Ya. Kita tahu kalau naik kereta juga harus rapid dulu, kalau sekarang enggak. Mungkin sekarang harus dirapid lagi karena angka COVID ini kan tinggi. Ya. Kemudian kalau naik pesawat sudah jelas harus tes PCR kan. Sekarang lagi ngetren itu tes rapid antigen. Nah, ini kan ada biaya yang relatif mahal kalau kita harus mengeluarkan biaya rapid, kemudian harus mengeluarkan biaya untuk transportasi. Karena itu banyak orang yang pada akhirnya ya sudahlah wisata tipis-tipis di dalam kota. Apalagi di Kota Semarang ini kan banyak wisata-wisata yang sudah dibuka, seperti wisata ke Kota Lama, kemudian wisata ke Sampokong, Pemuda, dan sebagainya. Ya wisata sekedar memenuhi kebutuhan dunia maya, Mas Solis, karena kita kan hidup sekarang di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Nah, dunia maya ini yang tuntutannya sekarang harus bukan hari per hari, tapi detik per detik, menit per menit, ya kan. Kita di mana kita foto, kita upload. Nah, itu yang sebenarnya tuntutan itu yang harus dipenuhi, makanya orang sebisa mungkin keluar walaupun di taman, di mana itu harus foto.
pinggir sungai, ya. Ada pohon menarik sedikit di foto, ya. Betul. Ya artinya dimanapun wisata tipis-tipis ini asal keluar dari rumah bisa lah di taman, misalnya Taman Kota Semarang ini kan banyak yang menarik ya. Ya. Di taman-taman itu, di Taman Indonesia Kaya, kemudian dan lain-lain lah. Di situ baca buku dan sebagainya itu sudah untuk wisata yang dalam kota yang aman. Tentu kita harus menaati anjuran pemerintah untuk taat prokes ya, protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan sesering mungkin. Nah sama ketika kita wisata di dalam kota saja, misalnya di Kota Lama kita sudah harus menerapkan itu karena di Kota Lama kan trennya itu memang rame ya, trennya rame, dimanapun rame. Ya wisata yang aman lah, wisata yang aman, tidak berkerumun, asal kita jaga jarak, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, saya pikir wisata itu akan bisa kita nikmati. Begitu Mas Ulis. Ini berapa kali Mas sini wisata dalam seminggu nih? Dalam seminggu saya sempatkan sekali Mas. Biasanya saya sama keluarga keluar ya ke objek wisata yang sudah dibuka tentu ya, karena di Kota Semarang banyak juga yang belum dibuka. Yang sudah dibuka seperti Kota Lama, kemudian Tugu Muda, Sampokong, dan lain-lain di Oma Sapen itu sudah kan bisa kita wisata di situ. Kemudian yang tren berikutnya adalah staycation. Staycation artinya wisata yang tinggal di dalam hotel. Nah ini trennya juga agak naik ya. Mungkin naik lah, karena kalau di dalam hotel sekarang kan hotel juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga orang menginap di dalam hotel 3 hari sampai 1 minggu mungkin sudah aman ya. Artinya keluar dari kejenuhan lah, kejenuhan di rumah, kemudian nginap di hotel, keluar wisata sebentar, kemudian tidurnya di hotel lagi, menikmati hotel dan sebagainya. Ada suasana baru lah. Iya, ada suasana baru, itu yang penting. Keluar dari kejenuhan itu yang penting. Gitu Mas Ulis. Baik, saya ke Mbak Mariska nih, pekerja swasta nih, warga Telogosari yang juga sering wisata tipis-tipis katanya. Selamat siang Mbak Mariska. Selamat siang Mas Ulis. Selamat siang semuanya. Siang Mbak. Sukanya kemana ini wisatanya nih Mbak Mariska? Kalau biasanya sih keluar kota ya, tapi karena pandemi gini ya kita wisata tipis-tipis aja. Bener apa tadi yang diomongin sama Pak Iskandar, yaitu mungkin lebih ke ini ya, ke mana istilahnya hanya dalam kota aja, istilahnya kayak kemarin sekarang Taman Maya Rokoco di Semarang itu kan juga jadi pusat wisata yang bagus di Semarang. Terus sempat jalan-jalan juga Pak Is, sama kita ke Oma Sapen juga, sama saya juga kemarin habis aja ke sana bersama teman-teman kantor untuk bisa hanya sekedar ya keluar dan menikmati suasana baru, itu sudah mengurangi sedikit kejenuhan dan stres ya. Kalau untuk kita-kita yang tidak WFH itu sangat-sangat membantu. Sama teman-teman ini Mbak Mariska ya? Iya, sama teman-teman kantor. Sama teman apa sama pacar ini? Dua-duanya dong. Ya. Pengalamannya ini yang paling menarik selama wisata tipis-tipis apa? Pengalamannya tuh karena jujur saya itu senang wisata yang sepi, yang nggak terlalu ramai pengunjung. Jadi kalau dalam pandemi kayak gini, itu menurut saya pas. Istilahnya dalam artian tidak banyak orang, tidak banyak pengunjung. Jadi benar-benar bisa menikmati ini ya, Maya Rokoconya ya gitu. Jadi bisa jalan-jalan santai, bisa menikmati tanpa harus khawatir banyak orang yang datang kayak gitu-gitu. Nah, ini pengalamannya menarik nih ya. Saya ke Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Pak Ade Bakti. Selamat siang Pak Ade. Ya Mas, kayaknya Mas aja deh Pak. Terlalu dia. Ya, itu nih, selamat siang. Nyantai nih ya, Mas Ade nyantai nih kayak ini ya, nyantai. Ya udah diselesaikan Mas jam kerjanya, sudah selesai. Iya, ini hujan-hujan cocok ini ya, akhir pekan. Nunggu mie ayam gendongan nggak ada yang datang. Mas Ade, kalau Anda menangkap fenomena wisata tipis-tipis ini,
khususnya di Kota Semarang ini, bagaimana Anda menangkap fenomena ini, Mas Ade? Ya, ya justru ini yang kita harapkan, yang pemerintah harapkan dalam artian ketika wisata tipis-tipis di dalam kota atau setidaknya ke batas-batas kota atau ke Ungaran lah sedikit lah atau ke mana Kendal atau ke Demak itu nggak begitu jauh, artinya di masa pandemi kayak gini nggak apa ya, faktor resiko masuk ke sebuah wilayah, ke tempat wisata atau ke entah itu wisata apapun ya, termasuk mungkin wisata religi dan lain sebagainya, itu lebih baik. Jadi mungkin resikonya akan lebih kecil dan juga yang pasti akan menggerakkan ekonomi kota ini gitu kan. Yeah. Apalagi kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebentar lagi sekaligus promo nih Mas. Sebentar ya, lagi boleh, kan boleh. sebentar lagi akan ada reopening dua tempat wisata. Satu di Taman Lele dan yang satu di Taman Tinju Moyo, di Hutan Wisata Tinju Moyo. Nah, dua-duanya ini ada apa ya? Ada daya tarik tersendiri yang baru. Yang di Tinju Moyo itu ada yang namanya jogging track. Jadi kalau pandemi gini, jadi jogging track, olahraga di hutan yang masih alami. Apalagi sambil katanya kalau DD pagi itu bisa apa ya, meningkatkan imunitas gitu kan. Apalagi tadi mungkin Mbak siapa tadi jalan-jalan mungkin jogging sama pacarnya gitu kan. Wah, cocok itu. Nah, cocok di Hutan Tinju Moyo sekarang kalau aman. Kalau dulu mau pacaran di Hutan Tinju Moyo gitu kan mesti orang tuanya mau ngapain di sana. Kalau sekarang alasannya kan jogging karena emang ada jogging track. Nah, kemudian di Taman Lele juga nih seperti kalau Bapak Ibu sekalian lihat Instagramnya Pak Wali, Pak Endi, ada lele segede itu gitu kan. Itu jangan nanti bukan berarti di Taman Lele nanti ada bukaan warung pecel lele baru dengan lele enggak, tapi itu lele daya tarik atau landmark yang memang landmark yang lama kita remake ulang. Di dalamnya ada jogging track karena di belakang Taman Lele itu masih ada apa ya, wisata alamnya yang masih alami. Jadi wisata tipis-tipis saya pikir bagus di segala hal, punya apa ya, punya kelebihan atau efek yang positif di segala sisi. Uangnya juga muternya tetap di Semarang. Kemudian kotanya juga tambah ramai, pasti akan ada selfie tadi kan, foto-foto, orang-orang yang di luar Semarang akan tahu bahwa oke, Semarang ada objek-objek wisata yang biasa. Semarang itu nggak hanya kota lama, Semarang nggak hanya Lawang Sewu, Semarang nggak hanya Samokong. Nah, masih banyak tempat yang bisa di-explore dan ini yang sedang kami concern ke situ untuk membuat landmark baru yang belum terangkat secara publikasinya dan ke depan harus kita manfaatkan itu, Mas. Iya. Banyak taman juga yang bisa dieksplor untuk wisata tipis-tipis di Kota Semarang ini, Mas Adi. Iya kan mulai 2017 kan pembangunan taman itu secara masif dilakukan oleh dinas-dinas. Jadi saya pikir pagi gitu kan mungkin habis subuhan ke taman terdekat olahraga, siapa tahu yang belum dapat gandengan bisa dapat gandengan di situ ya. Atau gandengannya orang di ampungan ya. Kira-kira gitu Mas Uli. Itu yang di pojokan pemuda itu Jalan Piritendian itu mau dibikin taman apa itu, Mas Adi? Oh iya, jadi itu dulu itu status asetnya milik Kementerian Keuangan. Kemudian dihibahkan ke pemerintah Kota Semarang. Kemudian ada CSR. CSR dari sebuah perusahaan rokok yang sanggup membangunkan taman tersebut menjadi sebuah nantinya mungkin tempat berkumpul, tempat ekspresi teman-teman seniman musik dan lain sebagainya. Ya, kayaknya menarik itu, ada teaternya juga itu ya Mas. Iya, ada panggung hiburan. Ya mungkin mirip mini Taman Desa Kaya lah. Iya, kan mininya. juga dari sebuah perusahaan rokok foundation itu jadi sebegitu banyak respon atau support dari apa ya, konsep bergerak bersama ini yang dibangun Pak Wali, bagaimana membangun kota nggak hanya dengan APBD seperti itu. Ya. Objek-objek wisata di Kota Semarang sendiri yang sudah dibuka dan bisa untuk wisata tipis-tipis di mana saja nih Mas Adi?
Yang belum aja Mas ya, kalau sebagian besar sudah dibuka. Oh sudah ya, yang belum. Beberapa bulan yang lalu itu yang pertama kali dibuka itu beruntun waktu itu Lawang Sewu, kemudian Marokoco, Sampokong, kemudian jarak sebulan ada Semarang Zoo, dan seterusnya. Jadi akhirnya yang belum buka tadi ada Tinjo Moyo sama Taman Lele karena di dalamnya masih ada perbaikan. Jadi insya Allah di Januari nanti sudah bisa kita main ke sana atau mungkin nge-zoom sambil di tengah hutan sambil jogging kan seru. Wah menarik itu. Hutan wisata Tinjo Moyo itu cuma ditambahin fasilitas jogging track atau ada tambahan lagi itu? Oh, jadi di depan sebelum masuk ke area hutannya itu ada yang namanya Pasar Semarangan. Yang sebelah kiri ya? Yang dulu itu sebelah kiri. Kemudian maju lagi sedikit, nanti setelah ada jembatan kecil itu jogging track langsung masuk ke kanan ke area di hutannya kan luasnya kurang lebih berapa hektar ya. Itu tapi yang untuk area jogging track hanya sebagian. Termasuk di situ ada arena apa itu sepeda, arena downhill yang sudah digunakan untuk komunitas. Termasuk dulu ada komunitas paintball, sekarang ada panahan dan lain sebagainya. Iya. Berarti yang patung rusa belok kanan itu ya, Mas Adi? Betul. Betul. Iya. Soalnya saya yang ikut mindahin patung rusanya ke situ, Mas Adi. Oh. Tinggal dipecuti kan jalan sendiri, Mas. Nggak mau jalan-jalan itu. Nggak mau jalan-jalan. Kalau penerapan prokesnya sendiri gimana nih Mas Adi untuk objek wisata yang sudah dibuka? Jadi memang objek wisata ketika mau buka sama seperti apa itu hotel, kemudian hotel apa itu spa, karaoke, tempat permainan anak yang ada di mall dan lain sebagainya. Dulu beberapa bulan yang lalu ketika mereka akan buka, mereka mengajukan surat ke tempat kami. Jadi kemudian kami turunkan tim yang terdiri dari teman Disbudpar, kemudian ada juga dari Satpol dan juga Dinas Kesehatan. Waktu itu gugus ya, belum Satgas ya, masih di gugus COVID. Kemudian dicek di lokasi kesiapannya seperti apa, di checklist. Nah, setelah checklist kemudian muncullah rekomendasi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oke, tempat ini sudah memenuhi syarat, semua protokol kesehatan, alur-alurnya seperti apa, pengunjung, pembatasannya seperti apa, itu sudah memenuhi syarat, termasuk juga event. Jadi event-event pun ketika akan melaksanakan sebuah event di masa pandemi ini pun sama, harus mengajukan ke tempat kita akan cek kesiapannya terkait protokol kesehatan, terutama jumlahnya, pembatasan orangnya, jarak, dan lain sebagainya. Oke. Ini kalau nggak memenuhi syarat langsung tidak keluar izin, Mas Ade ya? Ya, pasti nggak keluar izin. Sudah bersama kita juga siang hari ini, Mas Ade, ada para praktisi perhotelan. Nanti mungkin dari perhotelan bisa ngobrol juga dengan Mas Ade Bakti. Salah satunya saya sapa dulu Mbak Ana Maria, PR Santika Premier, Semarang. Mbak Ana, selamat siang Mbak Ana. Mbak Ana suaranya belum keluar nih. Ya, halo Mbak Ana, selamat siang Mbak Ana. Ya, kedengeran ya suaranya Mbak Ana ya? Nah, ini mungkin perlu dicek lagi nih Mbak Ana. Suaranya belum muncul ini Mbak Ana. Ya, sudah siap Mbak Ana? Oh, sepertinya ada gangguan ini Mbak Ana ya. Saya ke Mbak Jati Mariana dulu, Mbak Jati Mariana, Director of Sales Hotel Dapam Semarang. Mbak Jati, apa kabar? Baik Pak Sulis, apa kabar Bapak hari ini? Baik juga. Gimana nih okupansi hotelnya? Apakah sudah mulai naik, Mbak Jati Mariana? Untuk okupansi sudah sangat membaik sekarang, Pak. Kita dari bulan Agustus, betul semenjak pandemi dari bulan Agustus sudah mulai merangkak naik, dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah lumayan naik, Pak. Ini rata-rata tamu terbanyak yang menginap di tempatnya Mbak Jati Mariana dari luar kota Semarang atau justru dominasi dari Semarang kota ini, Mbak Jati? Untuk bulan ini so far terbagian dari luar kota Semarang, Pak. Tapi memang
bulan-bulan 3 bulan kemarin itu hampir 50% ini ternyata memang orang Semarang, Pak. Jadi memang mungkin karena beberapa wisata beberapa bulan yang lalu belum pada dibuka, mereka lebih staycation di hotel. Tapi sekarang setelah beberapa dibuka, nah ini sudah lumayan banyak, Pak, dari luar kota, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, Jakarta, itu sudah lumayan banyak sekali. Kalau Semarang sendiri yang menginap, ini berarti fenomena staycation ya, sudah kemarin sempat muncul juga ini ya, Davam ikut merasakan dampaknya juga nih Mbak Jati ya. Betul sekali. Untuk penerapan prokesnya sendiri di Davam gimana nih Mbak Jati Mariana? Yes, untuk protokol kesehatan sendiri Pak, kita sudah sesuai dengan CSE yang harus diterapkan di hotel. Jadi yang pertama dari depan diwajibkan untuk cuci tangan, kemudian setelah itu kita ada cek suhu, kemudian dari kita juga menyiapkan untuk social distancing pasti, untuk tamu yang check-in, atau mungkin ada tamu yang hanya ingin staycation saja, mungkin hanya ingin makan siang atau makan malam, atau hanya di Piccadilly Lounge kita pun di setiap tempat fasilitasnya kami ada selalu cek ukur suhu. Jadi tidak hanya setiap pintu masuk, tapi saat masuk ke canting kita juga ada cek untuk ukur suhu. Jadi kami takutnya ada juga tamu yang memang stay beberapa hari, mungkin dari luar, ketemu banyak orang, jadi kita juga harus rutin untuk cek suhu tubuh. Kemudian untuk di welcome drink-nya kami menyediakan spesial jamu. Itu ada 7 item jamu yang selalu berganti, itu dengan rasa spesial Davam sendiri. Wah menarik ini. Pak Sulis harus nyobain ke Davam nih Pak, apalagi Semarang. Wajib nyoba, betul ngajak Pak Iskandar Pak. Cocok nih, kayaknya hujan-hujan cocok ini Mbak Jati ya, minum jamu. Betul. Ada Pak Ade Bakti, Mbak Jati mau ngobrol juga sama Pak Ade Bakti, menyapa, mungkin ada kegiatan-kegiatan wisata yang sudah disiapkan pemerintah Kota Semarang yang bisa mendongkrak okupansi juga nih. Silakan Mbak Jati kalau mau ngobrol sama Pak Ade. Pak Ade, selamat siang. Selamat siang Mbak. Kayaknya kalau saya tak geser ke Davam aja deh, ini Mas Lis nge-zoom-nya. Nah, lanjut. Ada Pak Ade penasaran nggak nih saya lagi nge-zoom di mana? Oh iya, makanya. Tadi ya penasaran sama jamunya kan pas jamu, iya. Dan gini kan. Itu keren banget Pak Ade. Pak Ade harus wajib nyobain ke Davam. Kita punya 7 macam jamu. Pak Ade harus cobain satu persatu. Resep rahasia itu Pak. Yang mbok jamunya usia berapa ya? Wah, ini mbok jamunya beda Pak. Mbok jamunya masih 20 tahunan ini Pak. Ada yang mau ditanyakan Mbak Jati? Mungkin ada kegiatan wisata yang mau dilakukan bisa ini atau masukan-masukan dari pengelola hotel? Oh ya, kalau dari hotel sendiri Pak, ini kan sudah mendekati momen liburan Natal dan Tahun Baru. Memang sesuai anjuran pemerintah dan memang berita yang kami terima, memang tidak boleh ada kegiatan-kegiatan. Nah, apakah untuk tempat wisata akan ditutup atau mungkin dibatasi untuk pengunjungnya atau bagaimana nih Pak? Karena kan banyak tamu juga nih nanya ke kita. Selain hotel menyediakan fasilitas sendiri untuk tamu-tamu yang staycation, pastikan mereka sebagian besar ini pasti ini Pak, stay-nya tidak hanya sehari 2 hari. Sebagian besar ini stay-nya dari tanggal 24 sampai tanggal 31. Nah, jadi mereka betul-betul menghabiskan momen tahun baru dan akhir tahun baru Natal, tahun baru dan semuanya ini di momen akhir tahun ini. Apalagi memang sudah direncanakan dari awal tahun bahwa akan menumpuk untuk libur panjang di akhir tahun. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak Ade untuk tempat-tempat wisata, apakah memang apa yang dianjurkan oleh pemerintah agar mereka tetap datang ke Semarang, tetap tidak takut untuk datang ke Semarang dan mereka bisa menghabiskan akhir tahun di Semarang? Oke, silakan Mas Ade dijawab. Jadi sudah jelas kemarin setelah Bapak Wali Kota rapat dengan Forkopimda, akhirnya mengeluarkan sebuah keputusan bahwa yang namanya perayaan malam tahun baru tidak diperbolehkan. Menyalakan kembang api juga tidak diperbolehkan, kecuali yang mungkin kembang api tetes di depan rumah gitu ya. Jadi itu yang menjadi concern utama dari Bapak Wali Kota dan Forkopimda, bahwa perayaan tahun baru
tidak diperkenankan untuk diadakan. Termasuk kemarin sudah jelas disebutkan bahwa hotel-hotel tidak diperbolehkan membuat kegiatan perayaan malam tahun baru. Biasanya kan ada nih hotel-hotel bikin pas countdown tuh 2021 misalkan event musik dengan tema-temanya apa. Nah, itu jelas tidak diperbolehkan. Akan tetapi tempat-tempat wisata semuanya masih dibuka dengan catatan pembatasan harus dilakukan dan kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ibu Kadinas juga sudah menyiapkan tim yang nantinya akan memantau selama liburan itu ya, selama masa libur itu beliau sudah akan menyiapkan tim dan saya termasuk saya juga pasti akan in charge di beberapa tempat wisata. Ketika memang dilihat tempat wisata itu begitu crowded, kita akan sarankan ke pengelola, Bu, Pak, tolong ditahan dulu dong pengunjungnya atau sebagian yang sudah di dalam untuk keluar. Jadi jangan sampai kejadian kemarin yang ada di mana itu, yang di Ungaran itu apa itu, akhirnya tidak ada pembatasan, kemudian bikin macet jalan, akhirnya ditutup itu kan, akhirnya ditutup sampai sekarang. Nah, hal-hal tersebut yang harapan Bapak Wali Kota dan Forkompimda tidak terjadi di tempat-tempat wisata yang ada di Kota Semarang. Jadi harapannya roda ekonomi kota ini tetap berjalan meskipun memang di masa pandemi ini perjalanan roda ekonomi nggak bisa cepat, tapi setidaknya jika roda ekonomi ini tetap jalan meskipun pelan, ketika tahun depan COVID ini udah nggak ada, mengungkitnya akan lebih mudah nih daripada ketika misalkan kita naik sepeda dari berhenti total dengan jalan cepat, ketika akan lari kan akan lebih mudah. Jadi nanti diarahkan aja Mbak Jati itu mungkin pengunjungnya silakan main ke sana kemari, diberi masukan, oke, tempat makanan yang enak gitu di Semarang di ini dan di bawahnya dikasih catatan, keluar Davam pas check out uangnya harus sudah habis nih di Semarang gitu. Jadi kan jadi benar-benar datang ke sini bawa uang, pulang bawa kenangan. Jadi uangnya habis tinggal kenangannya aja. Waduh. Iya Pak Ade. Ini berarti nggak boleh ya ada perayaan di hotel Mbak Jati ya untuk sementara. Betul Pak Sulis. Jadi memang ini sih Pak, kami memang sudah mematuhi peraturan dari Pak Gub dan Pak Wali ya Pak, kemarin terkait memang tidak boleh mengadakan kegiatan di hotel. Namun ya itu tadi Pak, memang kami menyarankan tamu untuk menginformasikan bahwa area Semarang untuk wisata memang tidak ditutup. Hanya dibatasi, seperti yang tadi Pak Ade sampaikan, bahkan kita punya info baru nih Pak, bahwa tetap ada, tetap dibuka, namun dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi mungkin tamu-tamu yang mau ke Semarang tidak worry lagi nih Pak, bahwa mereka kan banyak hoax nih kadang, ya Semarang ditutup, mungkin karena lagi zona apa ini itu kan Pak. Nah jadi kalau saat ini kita bisa menyampaikannya dengan sangat lebih baik bahwa Semarang tetap bisa untuk menghabiskan malam akhir tahun, namun dengan protokol kesehatan yang tepat dan wisata pun tetap bisa untuk berwisata, tapi dengan batasan-batasan yang sudah diberlakukan. Begitu. Nah, ini kalau promo biasanya kan akhir tahun ada promo nih Mbak Jati di Davam sendiri. Promo apa ini? Promo akhir tahun. Kalau untuk promo pasti promo kamar Pak. Kita untuk promo tahun baru, untuk Natal sendiri kita bisa, kalau untuk khusus Davam nih Pak, kita punya namanya Hai Davam. Apa? Jadi bisa di Hai Davam. Oh, Hai Davam. Hai Davam gitu Pak. Jadi kita punya namanya aplikasi Hai Davam. Itu bisa di-download langsung di Play Store. Nah, itu nanti bisa langsung booking. Jadi kalau mau nanya spesial harganya itu sudah spesial pasti Pak. Wah, menarik ini ya. Iya, dan untuk di Davam sendiri pun, jadi memang ini Pak, kita untuk membantu pemerintah biar tamu-tamu juga merasa nyaman staycation di Semarang, kita ada juga pakai staycation. Jadi dari Davam sendiri kita menyediakan mobil, itu sudah lengkap dengan protokol kesehatan, dan dengan maksimal untuk 5 orang kita bisa antarkan berwisata. Jadi buat tamu-tamu yang ke Semarang, jadi mereka bingung, gimana ya, mau naik pesawat susah, mau naik kereta susah. Nah, biasanya naik darat. Nah, nanti di Hotel Davam kita siapkan mobil, kita sediakan dan kita bantu tamu-tamu kita untuk visit dari satu persatu wisata di Semarang. Jadi kita kenalkan nih Pak satu persatu wisata untuk di Semarang. Wah, ini membantu Mas Ade juga nih, Mas Ade ya.
Ya, Mas. Jadi ini tadi ada kiriman voucher nih, nanti tak kirim ke Mas Sulis untuk alhamdulillah. dua malam di Polrestabes tapi ini kayaknya. Ini kok Polrestabes. Udah apa aja, Mas? Ya. Aduh, 2 malam ya Mas ya. 2 malam Mas ya. Aduh, ya. Alhamdulillah lah. Tapi mudah-mudahan tidak bisa dibocorkan. Fenomenanya dari teman-teman hotel, saya ingat sekali di awal pandemi itu di Semarang sampai ada 12 hotel yang memang dia berhenti beroperasi, termasuk waktu itu ada Patra Jasa, kemudian ada Grand Edge, ada beberapa yang memang benar-benar close karena nol, tamunya nol, benar-benar nol. Mereka bahkan akhirnya minta keringanan untuk pembayaran PLN, minta keringanan dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah pun mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran pajak sampai dengan akhir tahun ini. Dan alhamdulillah mulai setelah Lebaran kemarin wisata mulai dibuka dan lain sebagainya. Dan saya pikir di akhir tahun ini mungkin dari Mbak Jati nanti juga bisa diceritakan kalau okupansinya di tanggal yang sama misalkan hari ini dengan tanggal yang sama di tahun yang lalu, mungkin perbandingannya juga sudah tidak begitu jauh. Cuman yang perlu diwaspadai adalah tadi pelaksanaan protokol kesehatan yang memang benar-benar ketat. Jadi ketika tamu itu harus datang sudah jelas nih, kalau perlu dikasih ini Mbak di hotel itu apa? Dari Kementerian Pariwisata kan sudah membuat panduan nih. Oh ya, Dava mungkin kemarin sudah lolos CHSI belum ya dari Kemenpar? Sudah Pak, kita sudah lolos. Nah itu kan ada checklist nih yang nanti mungkin ketika pengunjung datang diberikan pengunjungnya dari mana nih sebelum ke Semarang, apakah memang dari tempat asal atau ke kota mana dulu, kan bisa jadi memang liburan akhir tahunnya dia memang ngambil panjang, jadi berapa hari di kota ini, berapa hari di kota ini, bisa jadiin kayak gitu. Jadi jelas nih tracingnya jelas. Jadi ketika nanti misalkan tiba-tiba ada kejadian ternyata ada yang suspek, ya tracingnya akan gampang. Dan akan lebih bagus lagi kalau Davam menyediakan misalkan tracing rapid test kah atau tes pakai itu. Jadi itu hal-hal yang memang bisa mencegah lah sedikitnya ketika pariwisata ini jalan, pengunjung datang, tetapi protokol kesehatannya juga dilaksanakan dengan begitu ketat seperti itu. Ini masukan juga ini buat Davam. Sebenarnya ada beberapa pengelola hotel juga, praktisi hotel juga yang sudah bergabung. Mbak Ana ini hilang ini. Pak Iskandar mungkin ada masukan ini untuk Mas Ade Bakti, Dinas Pariwisata, pemangku kebijakan di Kota Semarang, sama pengelola hotel ini. Pak Iskandar mungkin ada masukan juga. Ya, selamat siang Mas Ade. Makin ganteng ini Mas Ade. Selamat siang. Nah, itu minumnya aja besar itu botolnya itu gendulnya Mas. Nah ini belum habis dari harus habis nih. Ya, terima kasih Mas Sulis. Saya percaya bahwa Kota Semarang ini sangat menarik untuk dikunjungi ya. Sangat menarik untuk dikunjungi karena tadi komitmen Pak Wali untuk membangun area-area wisata baru, membenahi objek wisata baru itu sudah sangat terlihat. Dan sekarang Kota Lama terutama sudah jadi primadona wisata di Kota Semarang, bahkan di Jawa Tengah sekarang banyak terporsir di Kota Semarang. Dan ini menurut saya sangat baik sekali buat Kota Semarang karena yaitu komitmen Pak Wali untuk membangun terus itu sampai sekarang itu saya lihat masih sangat-sangat gencar itu. Pak Wali dari hari ke hari membenahi pariwisata karena memang pariwisata ini sesuatu yang seksi ya, sesuatu yang seksi karena kita tahu bahwa Semarang ini dulunya memang relatif tertinggal dari Solo ya. Orang lebih pilih ke Solo daripada ke Semarang. Tapi sekarang sudah trennya sudah membaik, artinya banyak di Semarang ya daripada di Solo. Nah ini saya pikir kita apresiasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
terutama untuk Mas Ade karena bidangnya kesenian, ini kesenian yang harus betul-betul dihidupkan, Mas. Ya, karena saya menyadari di pandemi ini memang kesenian terutama memang sangat dibatasi ya. Tapi untuk depan di tangan Mas Ade ini saya pikir kesenian Semarang tambah maju. Gitu Mas Ade, sukses. Ya, terima. Sudah disiapkan agenda kesenian apa ini Mas Ade? Tahun depan mudah-mudahan kalau pandemi sudah mulai bisa diatasi Mas Ade. Ya, tadi sedikit menyambung dari apa yang disampaikan Mas Ade. Jadi memang pariwisata di masa pandemi ini kita lihat memang efeknya yang paling terasa. Jadi bahkan saya melihat di survei atau jurnal internasional itu jelas beberapa sektor yang terdampak, yang justru yang ada dengan pandemi ini ada sektor-sektor yang memang dia justru malah naik di atas, tapi ada sektor-sektor justru malah terpuruk. Nah, ketika kita melihat ketika bahkan dibahas di jurnal itu 97, 98 krisis ekonomi pariwisata nggak terganggu sampai dengan apapun kejadian apapun pariwisata nggak terganggu. Pariwisata baru terganggu gara-gara COVID-19 itu bahkan ada di posisi paling bawah. Nah, ini mengungkitnya kan butuh bantuan dari semua pihak dan butuh keras ya. Nah, tadi kalau bicara di kesenian di bidang yang kebetulan saya ampu, jadi kemarin di bulan kalau nggak salah September ya, bulan September kita membuat yang namanya sebuah album kompilasi, bisa dilihat di YouTube, dicari aja album kompilasi Kami Masih Ada. Jadi itu ada 30 band yang ada di Semarang, kita kumpulkan, menyatukan semangat ketika kita lihat kalau kita searching aja di Google itu seniman di daerah lain itu pada demo nih, nggak boleh mengadakan ini, nggak boleh mengadakan itu, ke kepala daerahnya masing-masing loh. Semarang kok enggak ya, Semarang kok malah guyup ya, malah di masa pandemi kok malah bisa bikin album kompilasi. Nah, itu sebuah nilai lebih dari kota ini bahwa kita tetap semangat nih menghadapi pandemi ini bersama-sama. Nah, setelah seniman musik, kemudian kami kemarin juga membuat yang namanya Festival Tari Semarangan. Giliran teman-teman festival tari nih yang kita gandeng, yuk kita guyup membuat sebuah karya biar daerah lain lihat nih Semarang tuh juga tetap jalan, tetap kompak antara pemerintah, antara warganya, antara seniman. Itu tetap jalan. Itu bisa dilihat di YouTube kami, di Kami Masih Ada. Jelas. Nah, ke depan kami akan melakukan hal yang sama ke teman-teman seniman yang lain, seniman teater dan lain sebagainya. Oke, wah, banyak sebenarnya agenda sudah disiapkan ya. Saya ke Mbak Ana dari Hotel Santika Premier. Mbak Ana, selamat siang Mbak Ana. Siang Pak. Nah, ini udah jelas nih. Maaf Mbak Ana. Ya Pak ya. Saya maafkan. Gimana nih Mbak Ana? Hotelnya apakah sudah mulai naik ini okupansinya di hotelnya? Secara okupansi sudah sangat membaik sekali Bapak. Oke. Kemudian untuk protokol juga kami sangat-sangat memperhatikan sekali, terutama dengan kondisi COVID yang sekarang ini. Jadi untuk kurang lebih pasti juga sama tadi dengan Mbak Jati, dari mulai masuk kami sudah mulai antisipasi, berikan hand sanitizer, kemudian cek termogan, dan kami juga masih berikan juga untuk karpet antibakterial, Bapak. Oh, yeah. Di setiap tamu masuk. Kemudian kami juga ada agreement form, itu sebagai cek apakah tamu kami ini sebelumnya melakukan perjalanan dari mana, kemudian apakah sakit atau tidak. Itu kami juga memerlukan kejujuran dari mereka, tapi setidaknya kami megang form yang memang mereka sudah isi. Kemudian secara dari makanan, di buffet semuanya kami yang serve, Bapak, kami berikan sneeze guard, jadi double protection. Kemudian untuk cutlery juga kami pisahkan, kami bungkus satu persatu sehingga tidak ada kesempatan untuk adanya bergantian antara tamu dengan yang lain. Disinfeksi kami lakukan secara berkala di area publik, di meeting room, termasuk di kamar. Pada saat pembersihan kami juga terus berikan haila, sehingga setelah didisinfektan, kami membersihkan udara dengan haila itu, Bapak, sehingga ada air purifier
tamu yang masuk ke kamar, kamu yang meeting, mereka akan jauh lebih nyaman. Begitu Bapak. Jadi secara kesehatan nomor 1 sekali nih Bapak. Okupansi sudah mulai nyaman. Berarti okupansi sudah mulai naik ya, sudah mulai mendekati normal ya Pak. Bahkan normal ya Mbak Ana ya? Sudah normal Bapak, sudah normal. Okay. Kami sudah mulai normal. Prokes juga sangat ketat diterapkan ya Mbak Ana. Sangat ya? Bapak, sangat ketat. Yang terutama kami dengan keadaan sekarang ini harus taat dengan pemerintah. Apapun kebijakan-kebijakan baru, kami akan berusaha untuk mengikuti Bapak. Itu juga kan untuk kebaikan kami dan tamu. Betul. Dan untuk kebaikan bersama. Kalau fenomena staycation sendiri, apakah cukup mendongkrak okupansi Hotel Santika? Kalau untuk staycation, beberapa kemarin terakhir di bulan November kemarin masih cukup lumayan, Bapak. Lumayan mendongkrak juga, terutama di weekend ya, Bapak ya. Kalau yang staycation, tetapi kalau di weekday memang kami kebetulan banyak dari dinas. Jadi grup kemarin itu memang cukup lumayan banyak. Staycation masih tetap berjalan, tapi memang biasanya weekend. Wah, weekend gitu, ya. Bapak. Oke, kalau untuk promo akhir tahun ini kan ini sudah akhir tahun ini udah bahkan mendekati perayaan juga tahun baru, Natal tahun baru. Ada promo apa ini di Hotel Santika Premier ini, Mbak Ana? Kalau untuk promo akhir tahun masih sama, Bapak. Jadi di kamar, kalau kami di Stay and Dine, memang kami tidak mengadakan acara seperti yang dianjurkan tadi pemerintah, tidak ada acara. Jadi kami paket kamar Stay and Dine itu termasuk breakfast dan dinner, dan itu acara hanya sampai jam 10. Betul-betul sesuai dengan anjuran pemerintah, Bapak. Dan promo kami yang sekarang masih terus berjalan itu di Biker Vibes, Bapak. Jadi untuk sekarang ini kan memang orang-orang sedang masih terus berusaha untuk hidup sehat. Jadi kami memfasilitasi itu, Bapak, untuk pecinta sepeda terutama. Jadi promo Biker Vibes itu ceritanya kami adalah ingin menjadi hotel yang ramah untuk para sepeda. Ya, jadi nanti boleh. Ramahnya seperti apa ramahnya, Mbak Ana? Kami berikan promo, Bapak, untuk breakfast di Santika. Ya. Di 120.000 plus itu datang nanti datang bayar 1 dapat 2. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nanti Pak Sulis, Pak Is, kemudian nanti teman-teman yang lain juga bisa pesepedaan mampir ke Santika bisa, Pak. Nah, ya. Jadi 120.000 bayarnya 1 aja. Bayarnya 1. 120.000 plus itu nanti datang berdua, Pak. Iya. Kemudian kami juga sediakan parkir sepeda, Bapak, yang nyaman dan aman, yang jelas. Jadi jangan khawatir kalau nanti parkir sepeda saya gimana nih. Nah, itu kami sudah sediakan, Bapak, parkirnya. Biar nggak pating selengkrah sepedanya ya, Mbak Ana. Betul. Jadi kadang kan bingung ya, Pak, ini nanti kalau parkir saya sarapan sepedanya ditaruh di mana. Nah, kami sudah sediakan. Jangan sampai dicantolkan di pagar, di pohon sepedanya ya. Betul. Sepeda tuh kalau parkir sepeda memang seenaknya sendiri kadang di. Saya kalau parkir sepeda ya tak cantolkan di pagar, Mbak Ana. Nah itu Pak. Sini Pak, titipin ke Santika aja Pak, sekalian sarapan. Nanti saya ngajak Pak Is aja sambil makan. Bayar boleh, 1 orang boleh. 2 ya Mbak ya? Boleh Pak, boleh. Jadi datangnya berdua. Kalau misalnya sekarang kan banyak ya Pak, kalau weekend gitu keluarga sama suami, istri yang memang lagi senang itu boleh Pak. Sama yang tersayang boleh datang nanti berdua. Top ini ya. Mas Rizal, ada yang mau ditanyakan Mas Rizal? Mungkin pengen ngobrol sama Mbak Ana, Mas Rizal. Ini Mas Rizal hanya ini aja memantau aja. Mas Rizal mungkin pingin atau Mas Adian ini Mas. Oh Mas Rizal ini, ayo Mas Rizal. Ada yang mau ditanyakan ini Mas Rizal. Ini salah satu pelaku wisata tipis-tipis juga ini atau juga jurnalis nih. Suaranya belum muncul? Halo. Ya, halo. Tes. Oh, telepon baik. Udah nggak usah pakai tes-tesan. Iya. Kalau aku sih tipis-tipis memang lebih milih dari hotel ke hotel ya, karena menikmati suasana hotel, fasilitas hotel itu memang bisa bikin refresh sih. Daripada yang mungkin di luar yang banyak kerumunan. Mungkin
promonya aja Mbak, kalau ada promo-promo tadi. Baker Vibes ya. Iya. Mas Rizal ya. Betul. Boleh Mas Rizal nanti kalau berkenan mau setiap hari sih. Jadi promo Baker Vibes itu setiap hari, tidak hanya weekend. Karena sekarang orang-orang juga hampir olahraga itu setiap hari ya Pak Sulis. Mas Rizal. Jadi mereka betul-betul meluangkan waktu mereka paling tidak 1 jam atau bahkan setengah jam, tetapi tetap mereka berusaha untuk olahraga. Nah di sini kami memberikan fasilitas di mana ketika mereka sekalian nih mau ke kantor, bersepeda, nah nanti sampai Santika, boleh sarapan dulu, kami juga sediakan tempat untuk mandi, Bapak. Sudah termasuk sampo dan sabunnya. Jadi nanti sampai setelah sarapan, bisa mandi, setelah itu bisa langsung siap berangkat ke kantor. Nggak usah pulang dulu. Lumayan ya, lumayan ngemat sabun begitu. Ya. Jadi dapat sehatnya, dapat suasananya yang berbeda, juga dapat nyamannya. Ini tapi sebelum sarapan mandi dulu di situ atau setelah sarapan baru boleh mandi nih Mbak Ana? Monggo Bapak. Monggo. Karena kan masing-masing ya Pak ya, kadang-kadang ya boleh. Kadang-kadang itu mereka datang langsung sarapan dulu ya kan Pak. Kemudian sudah langsung mandi, nah bersih mereka sudah langsung siap bergegas ke kantor. Oke, dicatat Mas Rizal kapan ini mau ke sana? Siap. Dicatat biar Mbak Ana mencatat kapan minggu depan. Boleh siap. Boleh. Langsung kontak saya boleh Pak Is. Siap. Juga boleh ya Pak ya. Kalau pas olahraga lewat kan dekat. Ya Pak. Davam ya dicatat. Saya nanti pakai Brompton Pak. Aman ya parkirnya ya. Aman Pak, tenang aja. Kami sudah sediakan parkir khusus Pak. Aman Pak Iskandar ya, aman. Jangan khawatir. Mas Aden mau ikut ngobrol, Mas Aden? Silakan Mas Aden. Mas Aden ini jurnalis juga, ini juga wisata tipis-tipis dan tebal-tebal. Wah, rambutnya habis dikasih minyak ini ya, Mas Aden ya. Ya, ini kehujanan. Kehujanan. Walesan. Jenggotnya dikasih minyak juga nggak itu biar? Minyak goreng. Suaranya kurang jelas Mas Aden. Oh iya, tadi dikasih bekas minyak goreng. Oh, alhamdulillah, favoritnya. Ayo Mas Aden, silakan Mas Aden. Ada Mbak Jati, ada Mbak Ana. Kalau Mbak Jati, Mbak Jati sesama pecinta Lancer, Mas. Ayo silakan Mas Aden, ada Mbak Jati, ada Mbak Ana. Diajak ngobrol semua, minta promo juga semua, nggak apa-apa. Asal prokes ya. Suaranya Mas Aden distorsi itu. Suaranya distorsi. Distorsi. Untuk apa namanya? Teman-teman perwakilan aja sih. Apa namanya? Kok distorsi ya? Mas Aden suaranya distorsi. Nah. Headsetnya jangan yang KW dong Mas. Tolong jangan dibongkar, jangan dibongkar. Nah, apa efek karena minyak goreng itu ya? Ya mungkin. Ya. Diangkat itu headsetnya diangkat. Biar untuk teman-teman di apa namanya perwakilan dan kan fintech KSE. Kesulitan nggak sih untuk mengurus sertifikasi CSE itu sendiri? Kesulitan nggak sih ya? Oke. Silakan Mbak Jati, Mbak Ana dijawab pertanyaannya Mas Aden. Dari Mbak Jati dulu mungkin ya, Mbak Jati silakan Mbak Jati. Kesulitan nggak sih ngurus ini sertifikat? Mas Aden, apa kabar Mas Aden? Lama nggak ketemu. Mbak, baik Mbak. Iya, thank you Mas Aden. Kita untuk mengurus sertifikasi CSE sendiri, menurut kita tidak begitu susah sih Mas, karena memang dari beberapa persyaratan yang diberikan dan memang beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi, kami sudah hampir 95% waktu itu sudah sesuai. Jadi memang kami urutkan dari awal pintu masuk sampai detail semuanya, kami sudah sesuaikan, dan 95% kami sudah sesuai. Hanya tinggal beberapa tambahan-tambahan yang memang harus kami lengkapi. Jadi memang waktu kemarin harus ada CSE, kami sangat-sangat terbantu dan memang bisa cepat sekali. Jadi habis hari pertama kami mendapat menerima informasi bahwa mulai besok harus akan ada sertifikasi, dan kami mendapat nomor pertama dari kementeriannya langsung, dan kami langsung bisa dan lulus 100%.
Tidak sulit, Mas Aden. Kalau Mbak Ana sendiri gimana, Mbak Ana? Ya, terima kasih, Mas Aden. Kalau dari kami juga tidak jauh berbeda, karena lebih kepada kami sudah menerapkan. Jadi, itu tinggal sudah disesuaikan. Begitu. Jadi tidak ada, maksudnya juga seperti Mbak Jati tadi, wah sampai yang bingung nih gimana itu enggak. Dari proses awal persiapan sampai sudah selesai, sampai keluar sertifikatnya, lulus dengan nilai 100, itu semuanya sudah seperti berjalan saja. Jadi lebih kepada kami menunjukkan memang kami melakukan ini. Begitu, dan sudah sesuai. Oke, puas ya Mas Aden ya, nggak ada kesulitan Mbak Jati, Mbak Ana, pokoknya lancar-lancar aja, it's okay ya. Ini terakhir ini Mbak Ana, harapan khususnya nanti di tahun 2021, khususnya bisnis perhotelan, mudah-mudahan juga pandemi bisa segera berakhir Mbak Ana. Harapannya apa ini Mbak Ana? Ya, baik Pak Sulis, kalau harapannya tentu tidak berharap untuk sama ya Pak ya kondisinya dengan awal tahun yang lalu ya Pak ya, karena kan di awal tahun lalu itu bulan-bulan mulai Maret itu sudah mulai gonjang-ganjing dan ya berharap supaya tahun depan keadaannya lebih baik lagi, kemudian kita bisa bersinergi satu sama lain untuk bisa menjaga supaya COVID ini bisa menurun untuk prosentasenya, dan terutama pariwisata akan mulai naik lagi. Betul. Untuk keluarga, untuk sekarang juga kan anak-anak sebetulnya di rumah ya Pak ya, semuanya masih beberapa yang BFH, mereka di rumah tapi mereka tidak bisa kemana-mana gitu. Jadi harapannya adalah tentu keadaan akan menjadi lebih baik, dan secara dari kebijakan yang nanti akan kami nantikan di tahun 2021 ini bisa win-win solution nih Bapak untuk semua segmen dari mulai atas sampai ke bawah, dan tentunya untuk pariwisata dan khususnya perhotelan. Semoga okupansi akan terus tetap meningkat dengan kebijakan baru yang kami tentu akan bisa mengikuti, juga tamu dan dari mulai government sampai kepada personal, mereka akan bisa tetap mengikuti kebijakan dan tetap sampai ke hotel kita masing-masing begitu Pak. Baik Pak Ana, mudah-mudahan terkabul ya. Ini saya dipanggil bapak-bapak terus nih, kayak apa karena saya pakai batik seperti kayak pejabat. Oh gitu ya. Dipanggilnya apa nih Pak, harusnya Mas atau AA nih? Nih ya? Gimana Pak Is, harusnya dipanggil apa Pak? Om Dek Sulis. Om Sulis. Iya. Saya mau dipanggil abang soalnya ya Pak Is. Kalau Mbak Jati harapannya apa nih Mbak Jati? Siap Pak Sulis, harapannya kalau di Udafam Semarang, kami ingin dari warga Semarang meningkatkan kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, menaati segala peraturan yang diberikan oleh Pak Wali Kota, Pak Gubernur, mohon sangat untuk ditaati. Jadi apabila warga Semarang sudah sangat menaati, orang-orang yang mungkin dari wisatawan atau yang ingin berlibur ke Semarang, pasti mereka juga akan sangat menaati peraturan di Semarang. Dan dengan ini kita bisa menjadi percontohan untuk kota-kota lain bahwa Kota Semarang bisa lebih baik dari sekarang, tahun 2001 bisa berkurang, bisa normal kembali, destinasi wisata ramai seperti dulu, dan kita bisa tanpa masker lagi Pak, kayak dulu. Nah sekarang kan nggak bisa selfie-selfie harus pakai masker nih. Jadi harapannya, betul, harapannya Semarang lebih sehat, Indonesia lebih sehat, perekonomian kembali berjalan, dan secara otomatis destinasi wisata dan hotel pun akan sangat terbantu. Amin, amin. Ini Mas Ade Bakti ini kayaknya mau meluncur kemana nih, ke Santika atau ke Davam ini Mas Ade? Iya, tapi mau ke Davam parkirnya penuh nih, geser ke Santika. Harapannya nih Mas Ade untuk 2021? Mau perjalanan ke Solo, jadi ada sosialisasi CHSE, protokol kesehatan ke teman-teman destinasi wisata di sana. Oke nih, Mas Ade harapannya untuk tahun depan khususnya pariwisata di Kota Semarang? Ya, pastinya pandemi ini membuat
kita atau kami selaku yang membidangi pariwisata harus berpikir ekstra keras, ekstra kreatif, bagaimana membuat konten-konten di masa pandemi ini sehingga masyarakat tetap bisa berwisata, tetap bisa jalan-jalan meskipun tipis-tipis, tapi tetap aman. Ya. Artinya ketika wisata itu atau wisatawan itu datang, itu yang terangkat nggak hanya sisi wisatanya aja sih Mas. Oke, wisata pasti akan terpublish dengan baik ketika mereka berfoto selfie kemudian diupload di sosial media. Tapi ketika mereka ke sini pasti kan butuh makan nih, butuh makan, butuh minum. Masa misalkan orang Padang main ke Semarang, di Semarang makannya nasi Padang. Sambil mawon. Orang Tegal main ke Semarang makannya warteg gitu kan enggak juga misalkan. Nah, artinya akan nyari apa sih Semarang khasnya apa sih. Nah, dari situ kita lihat pergerakan roda ekonomi di sisi kuliner akan jalan. Belum lagi ketika mereka akan pulang, beli oleh-oleh, hotelnya juga jalan, belum merchandise, belum beli batik dan lain sebagainya. Artinya ketika kita bisa menggait atau mendatangkan wisatawan ini sebanyak mungkin, artinya roda ekonomi yang akan berjalan itu sangat banyak dan itu sangat bagus untuk pergerakan kota ini ke depan atau perkembangan kota ini ke depan seperti apa. Harapannya sih pasti kita semua sama COVID ini segera hilang. Cuman kalau kita melihat mungkin kalau melihatnya berita koran internasional dan lain sebagainya, ada yang meramalkan 6 bulan ke depan itu di 2021 justru malah menjadi puncaknya COVID-19. Belum lagi 2021 mungkin negara maju sudah mulai vaksinasi, sementara negara-negara yang miskin baru mulai 2022 dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu warning bagi kita bagaimana kita harus tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan dimanapun, nggak hanya berwisata nih. Betul. Nggak hanya berwisata, jadi ketika kita kerja, ketika kita melakukan kegiatan apapun itu harus kita terapkan dan sepertinya masyarakat sudah sebegitu paham. Kalau kita lihat di Kota Semarang nih Mas, sudah sangat paham bagaimana ketika mereka keluar rumah harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat di kabupaten-kabupaten yang lain, kalau ketika kemarin keluar kota ya lost doll gitu ya Mas. Iya. Jadi seperti itu. Sama satu lagi Mas, mungkin kayak kaos saya ini kan, jadi meskipun pandemi kita akan sambat gitu kan. Kita akan sambat. Nggak perlu saya terjemahkan ya. Nggak perlu saya terjemahkan Mas Ade ya. Ya, siap. Nggak usah ya. Tinggal tunggu kaosnya aja lah pokoknya. Oh, siap. Itu Mas Ade kemarin udah tak titipin itu sama Mas Ade. Sampai apa enggak tahu. Mas Ade kapan kita kemana? Oh. Mas, aku kangen ketemu loh Mas. Sherlock habis ini Sherlock ini langsung. Ya udah, nggak usah curhat ya. Kayaknya mau saya tutup. Mas Ade terima kasih. Mbak Ana, Mbak Jati. Terima kasih. Teman-teman semuanya sukses. Demikian perbincangan kita dalam diskusi pada siang hari ini. Wisata tipis-tipis bersama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas COVID-19 BNPB Nasional. Saya Sulis Sesa, selamat siang, tetap sehat.